Kita akan mencoba untuk mengangkat dari box bagian dari TVS Cargo. Yang pertama, dengan menggunakan Obeng Plus, kita harus membuka bagian shortcut kiri dan kanan. Nah, bagian ini harus kita lepas dengan 4 buah baut. Setelah kita lepas, bisa kita lihat pengunci dari box yang ada di bagian bawah. Nah, pengunci ini harus kita lepas. Kita bisa menariknya sehingga lepas. Bila sudah lepas, sebelah kiri dan kanan juga harus kita lepas. Nah, ini sudah lepas, dan ada satu pengaman lagi berada di bagian belakang, yaitu berbentuk baut. Itu harus kita lepas. Nah, setelah sudah terlepas, kita membutuhkan bantuan satu teman untuk mengangkatnya. Pada pegangan box, kita bisa pegang dan kita bisa tarik ke atas hingga box terangkat sempurna. Nah, untuk keamanan box sendiri ada tuas pengaman. Ini harus terpasang saat box sudah terangkat. Untuk melakukan servis selanjutnya adalah membuka filter udara. Untuk membuka filter udara, kita memerlukan beberapa buah kunci. Yang pertama adalah menggunakan Obeng Plus, kita bisa buka semua saluran yang mengarah ke filter udara dengan menggunakan kunci pas 12. Kita harus melepaskan 3 buah baut yang mengikat box filter. Nah, bila ketiga baut sudah lepas, lepaskan juga selang-selang yang masuk ke filter udara. Nah, bila sudah lepas, kita bisa mengangkat. Untuk membuka filter udara sendiri, kita menggunakan Obeng Plus. Kita buka 6 baut yang mengikat dari cover dari filter udara. Nah, setelah kita buka, akan terlihat di dalamnya adalah merupakan filter berbentuk busa. Nah, filter ini hanya boleh kita bersihkan menggunakan solar atau menggunakan minyak tanah. Tidak disarankan menggunakan bensin, karena kalau menggunakan bensin, busa akan rontok. Setelah bersih, kita bisa memasangnya kembali dan memberikan sedikit oli, karena tipe dari filter ini adalah tipe basah. Kita bisa memasangkannya kembali seperti urutan tadi saat kita membongkar. Nah, kita masukkan semua baut dan kita kencangkan. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan membersihkan karburator. Yang pertama adalah kita lepaskan kabel yang terhubung ke karburator, pertama dari kabel tortol sendiri. Yang kedua adalah kabel dari jok. Nah, selanjutnya kita bisa lepas baut yang mengikat karburator. Sebelumnya kita harus melepas selang bensin terlebih dahulu. Bila baut sudah terlepas, kita bisa menarik karburator. Nah, bila kita sudah selesai membersihkan karburator, kita bisa pasang karburator kembali, masukkan karburator ke tempatnya, dan kita masukkan mur dan kencangkan sesuai dengan pengencangan yang disarankan. Pasang selang bensin ke aliran yang masuk ke karburator, lalu pasang dari throttle atau skep. Yang selanjutnya
pasang dari kabel cuk. Nah, kita bisa mengadjust dari tarikan kabel cuk. Bila sudah tepat, bisa kita kencangkan. Nah, untuk setting karburator, yang pertama adalah settingan untuk stasioner, yang kedua adalah settingan untuk udara. Nah, selanjutnya kita bisa pasang filter udara. Yang pertama kita masukkan dulu bagian filter yang mengarah ke depan. Nah, tepatkan ke posisi semula. Lalu masukkan selang-selang saluran filter yang dari karburator. Nah, bagian bawah juga harus kita masukkan ke selang dari aliran pengambilan udara yang berada di bawah dari unit. Setelah itu kencangkan box filter menggunakan baut yang tadi sudah kita lepas. Bila terjadi problem pada unit dengan indikasi fuse putus dengan kondisi box yang tidak bisa diangkat, kita bisa menggunakan teknik ini. Yang pertama, kita buka dari penutup bagian box sebelah kanan, kita masukkan tangan untuk menarik kabel merah yang berisi fuse. Nah, kita bisa membongkar dari isolasi ini. Di dalamnya terdapat fuse dari unit atau kontrol semua kelistrikan yang ada di unit. Kita bisa tarik, kita bisa lepas, dan kita cek apakah ada putus atau tidak. Bila terjadi putus, kita bisa ganti dengan fuse yang baru yang berada di sebelah dari fuse tadi. Itu merupakan fuse cadangan yang bisa digunakan. Nah, setelah terpasang, kita bisa merapikannya kembali dan masukkan ke dalam box. Untuk kelistrikan, kita bisa cek semua koneksi yang terhubung. Yang pertama adalah koneksi dari starter. Lalu yang kedua, kita cek semua baut-baut yang ada di bagian atas mesin. Kita cek juga selang-selang yang masuk ke bagian mesin atau yang keluar dari bagian mesin. Ini adalah selang dari box untuk pembuangan air. Pastikan selang ini terpasang dengan rapi dan tidak ada yang terlepas. Untuk selang-selang yang lain yang ke mesin, kita juga harus cek tidak ada kerusakan dan tidak ada yang terlepas. Bila proses service sudah selesai, kita bisa menurunkan dari box. Yang pertama adalah kita lepas dari pengunci atau pengaman box. Nah, yang kedua, kita tarik bagian box. Awas, perlu diingatkan jangan meletakkan tangan berada di bawah dari box supaya tidak terjepit. Kita cukup menarik turun menggunakan tuas yang ada di samping dan kiri kanan dari box. Nah, setelah box sudah turun, kita bisa melihat penguncinya. Bila lubang sudah tepat, kita bisa masukkan anak kunci ke dalam lubang untuk penguncian box. Untuk pengunci kanan dan kiri, pastikan sudah terkunci dengan rapat.
Nah, untuk pengunci baut juga harus kita pasang bagian kanan dan kiri. Pengunci ini adalah berfungsi untuk menjaga bila pengunci bagian depan tidak sengaja terlepas dan supaya box tidak bisa terangkat dengan sendirinya. Nah, setelah selesai, sudah terkunci dengan baik, kita pasang lagi shortcut sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, pastikan dalam memasang shortcut ini kencang dan tidak kendor, supaya tidak terlepas saat digunakan untuk berjalan.